Halo semuanya, selamat datang di Dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Throne of Steel episode 136. Di bagian sebelumnya, di zona perang Tenggara yang kritis, Wang Yuanyuan yakni Dewa Perang bertempur sendirian melawan gelombang iblis yang menyerang perbatasan. Dengan kekuatan petir dan senjata dahsyat, ia mengalahkan ratusan iblis, termasuk Raja Beruang Iblis. Namun sebelum meninggoy, sang raja mengaktifkan kutukan yang memperkuat pasukan beruang iblis membuat situasi semakin sulit. Zhang Feng, saudara Yuanyuan, datang membantu dan mereka bekerjasama menghadapi ancaman besar. Setelah pertempuran panjang, bantuan dari Hao Chen dan timnya akhirnya mengalahkan pasukan iblis, menghancurkan portal mereka dan meraih kemenangan. Namun krisis belumlah selesai. Para petinggi aliansi meminta Yuanyuan untuk mencari batu kristal perak di alam misterius roh raksasa guna memperbaiki pelindung perbatasan. Sebagai satu-satunya pewaris garis keturunan dewa roh raksasa, Yuanyuan menghadapi misi berbahaya ke dunia penuh tantangan. Nasib perbatasan dan kelangsungan umat manusia tergantung pada keberhasilan dalam mendapatkan batu kristal terakhir. Tim lanjut setelah bertarung melawan pasukan iblis, Yuanyuan sendirian saja memulai perjalanan yang tak biasa menuju alam misterius dewa roh raksasa. Tujuannya adalah untuk mencari kristal roh terakhir, yakni Yan ke-7, yang katanya memiliki kekuatan luar biasa untuk mengaktifkan kembali pelindung Colossus. Perjalanan ini membawa Yuanyuan menuju sebuah gua yang menjadi pintu menuju alam yang penuh dengan misteri dan ancaman. Sementara itu di Benteng Tenggara, dunia manusia sedang mengalami masa yang tenang setelah serangan dari ras iblis berhenti untuk sementara waktu. Namun ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi, di mana tampak sebuah bola hijau yang berasal dari ras iblis merasuki mayat-mayat iblis yang sudah mati dan menghidupkan mereka kembali. 几百年来，要不是有这命，那当然还是。 Melihat hal demikian, sontak para prajurit manusia yang sedang membersihkan mayat iblis terkejut saat para iblis itu seharusnya sudah musnah, kini bangkit kembali. Akibatnya, ketika itu ratusan iblis mulai menyerbu para prajurit yang menyebabkan perang besar yang kembali terjadi di benteng tersebut. Di tengah kekacauan ini terlihat Yuanyuan yang sedang mencari kristal ke-7 tiba di sebuah gerbang misterius. Di sana Yuanyuan sempat berusaha mencari tahu bagaimana cara untuk membuka gerbang misterius. Setelah berusaha keras, Yuanyuan berhasil membuka gerbang tersebut dengan bantuan perisai dewa raksasa yang dipanggilnya. Selepas gerbang itu terbuka, tiba-tiba saja perisai dewa milik Yuanyuan terbang sendirian tanpa alasan yang jelas dan masuk ke dalam gerbang tersebut. Sehingga Yuanyuan pun mau tak mau bergegas mengejar perisai dewanya. Hingga pada akhirnya perisai itu malah membawa Yuanyuan bertemu dengan sosok raksasa gunung yang menahan jalannya. Raksasa ini disebut sebagai raksasa batu gunung karena ia memiliki tubuh setengah batu dengan kekuatan luar biasa. Raksasa batu gunung tampak begitu tak senang dengan kedatangan Yuanyuan ke alam dewa roh raksasa. Oleh karena itu, Yuanyuan mencoba untuk memberitahu kalau dirinya adalah keturunan langsung dari dewa roh raksasa. Yuanyuan juga memberitahu bahwasanya atas kepercayaan dan tugas yang diberikan oleh penguasa kuil kesatria untuk mencari kristal roh perak ke-7. Mendengar ucapan itu, raksasa batu gunung dan langsung menggenggam tubuh Yuanyuan sambil meremehkannya dan menganggapnya tidak pantas untuk memperoleh kristal roh perak ke-7. Tak terima dan hal demikian, Yuanyuan langsung dan cepat mencoba menyerang raksasa batu gunung. Serangan Yuanyuan meski sangat kuat, tetapi masih belum mampu melukai tubuh raksasa batu gunung ini yang sangat keras. Di momen serupa, raksasa batu gunung pun mencoba memberikan serang balasan dengan mengendalikan batu di sekelilingnya untuk mengurung Yuanyuan. Namun sayangnya trik itu tak cukup untuk menghentikan pergerakan Yuanyuan, yang mana Yuanyuan mampu dan mudah menghancurkan batu itu lalu dan cepat menyerang raksasa batu gunung. Tak tinggal diam saja, raksasa batu gunung juga ikut melepaskan sebuah serangan berupa teknik puncak gunung jiwa. Hingga pada akhirnya Yuanyuan harus terpental karena teknik puncak gunung jiwa tersebut. Selepas terkena serangan teknik itu, Yuanyuan pun yang cerdik akhirnya menemukan titik lemah raksasa ini. Yang mana ia menyadari kalau sumber energi raksasa batu gunung berasal dari batu kristal besar
yang terletak tepat di belakang leher raksasa batu gunung. Setelah itu, Yuan Yuan mulai mengincar batu kristal milik raksasa batu gunung dan memanfaatkan kecepatan dan teknik khusus yang dimilikinya, yakni kolam darah. Akibatnya, raksasa batu gunung itu pun tidak dapat bergerak dan kesulitan untuk menyerang Yuan Yuan. Sedangkan Yuan Yuan sendiri mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang raksasa batu gunung. Hingga padanya ia berhasil menghancurkan kristal tersebut, mengalahkan raksasa gunung dalam sekejap. Sehingga kemenangan itu pun membawa Yuan Yuan lebih dekat pada tujuannya. 击败他，才能继续前进。 Di sisi lain, benteng Tenggara tampak sedang terjadi sebuah peperangan besar antara prajurit manusia melawan pasukan iblis. Karena kebangkitan pasukan iblis itu membuat benteng Tenggara benar-benar kembali terancam. Namun pada saat itu, para prajurit yang berjuang keras melawan serangan iblis merasa putus asa karena iblis-iblis yang mereka hancurkan terus bangkit kembali. Tak bersang lama, Lin Xin pun mulai terlihat dengan menggunakan kekuatannya, ia berhasil menghabisi beberapa pasukan iblis. Tidak hanya Lin Xin sendiri saja, rekan-rekannya seperti Han Yu, Zhang Fangfang, Sang Cair, dan Hao Chen juga datang untuk ikut bertempur melawan pasukan iblis. Meskipun mereka berhasil menghabisi begitu banyak pasukan iblis, akan tetapi pasukan itu tidak ada habisnya dan terus bangkit. Di tengah-tengah pertarungan, Hao Chen mulai menyadari bahwa tanpa menemukan sumber kebangkitan iblis, pertempuran itu akan berlanjut tanpa akhir dan pada akhirnya hanya akan menghabiskan energi mereka saja. Hao Chen yang cerdas dan penuh strategi memutuskan untuk mencari tahu siapa yang mengendalikan kebangkitan ini dan dari mana asalnya. Usut punya usut, asal dari sumber energi itu ternyata berasal dari energi dan kekuatan Dewa Iblis yang mengendalikan aurus jiwa iblis. Menyadari hal demikian, Hao Chen pun bergegas menghampiri Dewa Iblis yang berada tak jauh dari mereka. Sedangkan Lin Xin dan Han Yu akan tetap berada di perbatasan benteng Tenggara untuk membantu pasukan. Kembali ke alam Dewa Roh Raksasa, terlihat Yuan Yuan yang telah berhasil melewati ujian dengan raksasa gunung melanjutkan pencariannya. Hingga pada akhirnya ia tiba di puncak sebuah gunung, tempat sebuah altar yang menyimpan kristal ketujuh dan di sana juga ia berhasil menemukan perisai dewa miliknya. Sebelum mendapatkan kristal roh ketujuh, ia ternyata harus mengkondensasikan darahnya terlebih dahulu ke sebuah pilar batu yang baru saja muncul. Darah itu ditunjukkan untuk membentuk sebuah kontrak darah dengan roh dewa raksasa dan untuk membuktikan apakah yang akan menarik kristal roh ketujuh itu berasal dari keturunan dewa roh raksasa atau bukan. Tanpa berlama-lama lagi, Yuan Yuan langsung meneteskan darahnya ke pilar batu yang tepat berada di tengah-tengah pilar. Awalnya, pilar batu ini sempat bereaksi setelah Yuan Yuan meneteskan darahnya. Akan tetapi, tak bersang lama, tiba-tiba saja altar batu itu tidak menunjukkan reaksi apapun dan Yuan Yuan pun gagal mendapatkan kristal roh ketujuh. Setelah mencoba dan gagal dalam beberapa percobaan, akhirnya Yuan Yuan berhasil memanggil sosok roh dewa raksasa, yang merupakan leluhur Yuan Yuan sendiri bernama Jin. Namun roh ini meskipun mengaku Yuan Yuan sebagai keturunan roh dewa raksasa, ia merasa bahwa Yuan Yuan masih terlalu lemah untuk mendapatkan bantuan. Jin memberitahu bahwasannya jika Yuan Yuan ingin mendapatkan bantuan darinya, maka setidaknya kekuatan Yuan Yuan sekarang masih belum memenuhi syarat. Hingga Yuan Yuan merasa putus asa dan mencoba mengambil paksa perisai dewanya sebelum pergi dari sana. 东南要塞岌岌可危，强者为尊。 Tak terima dan tindakan Yuan Yuan, Jin pun langsung mencoba untuk memukulnya. Sedangkan Yuan Yuan sendiri bergegas memanfaatkan perisai dewa untuk menahan pukulan Jin. Pada saat itu, Yuan Yuan melawan dan segala kekuatan yang ia miliki. Bahkan saat roh dewa raksasa menekan dirinya dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam pertarungan yang sengit, tiba-tiba saja kristal-kristal pada perisai dewa yang kini ada di tubuh Jin tiba-tiba saja pergi terbang dari tubuhnya dan mulai menyatu dengan perisainya. Hal ini jelas membuat Jin sempat merasa tak percaya serta merasa sedikit terkejut. Hingga pada akhirnya Jin pun merasa kalau Yuan Yuan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan darinya. Alhasil, Jin pun langsung memberikan kristal roh ketujuh kepada Yuan Yuan. Dengan begini, kristal roh ketujuh pun berhasil didapatkan oleh Yuan Yuan.
Keberhasilan ini membuka jalan bagi Yuan Yuan untuk kembali ke Benteng Tenggara dan membantu umat manusia menghadapi serbuan iblis yang semakin kuat. Di Benteng Tenggara, keadaan semakin penting. Para iblis terus menyerang dan menekan prajurit manusia. Bahkan Hao Chen dan Shang Xi'er sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh Dewa Iblis. Selain itu, beberapa pasukan iblis sempat berhasil mencapai menara pelindung Colossus. Lantas, mereka pun langsung meledakkan diri mereka sendiri untuk menghancurkan menara pelindung tersebut. Dengan hilangnya beberapa menara pelindung, Benteng Tenggara sebagai benteng pertahanan terakhir di wilayah Tenggara kini menjadi berada dalam bahaya besar. 也没了，连这个也没能守住，东南要死。 Di tengah-tengah situasi kritis itu, tiba-tiba saja muncul sebuah petir dari langit yang menyambar, hingga membuat semua orang menjadi begitu terkejut. Usut punya usut, sambaran petir itu ternyata berasal dari Yuan Yuan yang baru saja tiba di medan perang Benteng Tenggara. Begitu Yuan Yuan kembali ke medan perang, ia pun menanamkan kristal ketujuh ke dalam perisai dewa miliknya. Sehingga kini perisainya pun mulai berubah menjadi bentuk lebih kuat dan lebih mengerikan. Namun ancaman belum selesai. Muncullah sosok Raja Burung Hantu Iblis yang memiliki kekuatan luar biasa dan hampir setara dengan Dewa Iblis. Dengan serang mematikan yang dapat menghancurkan pasukan manusia dalam sekejap, Raja Burung Hantu Iblis menjadi ancaman besar yang harus dihadapi. Setelah itu, Raja Burung Hantu Iblis mencoba melepaskan sebuah serangan dari arah Shang Xi'er. Untung saja Hao Chen dan cepat melindunginya dengan sebuah perisai. Hao Chen dan Shang Xi'er kemudian mulai menggunakan serangan gabungan untuk menyerang Raja Burung Hantu Iblis. Dengan teknik pedang samsara, mereka berdua dapat dengan cepat menghabisi Raja Burung Hantu Iblis tersebut dari dua arah, hingga menghancurkan tubuhnya. Setelah menghabisi Raja Burung Hantu Iblis, Hao Chen dan Shang Xi'er pun bergegas pergi dari sana untuk mencari Dewa Iblis. Usut punya usut, ternyata Dewa Iblis yang mengendalikan kebangkitan iblis berada tak jauh dari sana. Ia tampak begitu ketakutan dengan kekuatan Hao Chen dan Shang Xi'er, sampai-sampai ia sempat mencoba menyamar dan berpura-pura meninggoy. Namun sayangnya, penyamaran Dewa Iblis yang dikenal sebagai Dewa Iblis peringkat ke-68 itu tidak dapat mengelabui Hao Chen dan Shang Xi'er. Pada saat itu, secara tiba-tiba Hao Chen muncul dari belakang sang Dewa Iblis dan langsung menusuknya tepat di dadanya. Tak berhenti sampai di situ, Hao Chen sama sekali tak memberi ampun. Dengan kebrutalannya, ia langsung mengeksekusi Dewa Iblis dengan memotong kepalanya. Sementara itu, Yuan Yuan yang telah mendapatkan kristal ketujuh dari Dewa Roh Raksasa kembali bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan barunya, ia mampu membantai ribuan iblis hanya dengan satu serangan. Tidak hanya itu, kekuatan Roh Dewa Raksasa juga memberikan efek bab kepada para prajurit manusia yang berada tak jauh dari sana, yang membuat mereka menjadi semakin kuat. Dan bantuan ini, para prajurit manusia pun mulai mendominasi. Hingga pada akhirnya ia berhasil menghabisi dan mengusir pasukan iblis dari Benteng Tenggara, serta mengubah jalannya pertempuran secara dramatis. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat muncullah sosok Dewa Iblis yang mampu mengendalikan kekuatan untuk terus membangkitkan pasukan iblis. Pada saat itu, Dewa Iblis membuat sebuah formasi arai yang berhasil menekan Hao Chen dan Shang Xi'er. Dan hanya itu, bahkan Dewa Iblis juga membangkitkan para raja-raja binatang iblis, seperti Raja Burung Hantu untuk mengepung Hao Chen dan Shang Xi'er. Untung saja Hao Chen dan Shang Xi'er berhasil terselamatkan oleh kedatangan Yuan Yuan, yang langsung membangkitkan kekuatan Dewa Raksasa Jin. Setelah perang berakhir, penguasa kuil prajurit yakni Xiu tampak sedang merelasikan sesuatu mengenai pengaruh besar Yuan Yuan di medan perang Benteng Tenggara di hadapan seluruh pasukan Benteng Tenggara. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.